Nah, saya ulang ya. Ini nomor 18, 3x min 4y plus 2z sama dengan 24. Untuk menggambar grafik di 3 dimensi, kita perlu tahu jejak-jejaknya di setiap bidang. Kita perlu tahu dia jejak di bidang x ini meninggalkan jejak apa, di bidang xz dia meninggalkan jejak apa, di bidang yz dia meninggalkan jejak apa. Nah, dari jejak-jejak ini kita gabungkan, itulah gambarnya. Ya. Nah, sekarang kita cari dulu nih, jejak pada bidang xy. Lihat jejak pada bidang xy, ya, dia akan meninggalkan jejak di sini ketika apa? Ketika apa? Ketika z-nya sama dengan 0 kan? Ya. Jadi ini terjadi ketika z-nya sama dengan 0. Ya. Dia akan meninggalkan jejak di sini ya ketika z-nya 0 kan? Karena z-nya 1 dia jejaknya di atas, nggak di bidang xy. Kalau z-nya min 1, jejaknya di bawah, nggak di bidang xy. Tapi kalau z-nya sama dengan 0, maka pasti dia akan meninggalkan jejak di bidang x, y. Ya. Ya udah. Berarti dari persamaan ini kita buat z-nya sama dengan 0. Ya, kalau z-nya sama dengan 0, maka kita punya apa? Sini kita punya 3x min 4y sama dengan 24. Ya. Nah, di bidang xy itu gambarnya gimana? Ini kita buat xy. Saya kasih warna merah. Ini gambar ini xy. Ya. 3x min 4y. Berarti gimana? Jadi kalau x-nya 0, ya, y-nya berapa? 24 bagi 4, 8. Y-nya min 8 ya. Y-nya min 8. Berarti 0, min 8. Terus kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? 24 bagi 3. Salah ya? 24 bagi 4. Kebalik, Pak. 24 bagi 4 berapa? 6, 8. 6, Pak. 6. 6, 6, 6, Pak. Nah, begini ya. Berarti sekarang kalau Y-nya 0, berarti ini di sini 8 ya. Ini kan? Berarti 0, min 6. 0, min 6 itu kan di bawah sini. 8,0 itu di sini. Berarti kira-kira gambarnya gini. Nah, ini adalah 0, min 6. Ini adalah 8,0. Ya. Nah, itu jejak di bidang XY. Jadi dia di bidang ini dia meninggalkan jejak yang seperti ini. Seret gitu. Ya, itu seretnya yang mana? Yang disumbu X motong di 8, yang disumbu Y motong di min 6. Oh, min 6 berarti sebelah sana. Nanti gini. Nah, gitu ya. Lanjut sekarang. Berarti sekarang berikutnya kita cari jejak siapa? Jejak pada bidang XY, XZ. Nah, XZ itu mana? XZ. Ini kan? Nah, dia akan meninggalkan jejak di sini ketika kapan? Ketika Y-nya 0 kan? Ya, karena kalau Y-nya 1, jejaknya di sini. Di sebelah sini, enggak di bidang XZ. Kalau Y-nya min 1, jejaknya di sebelah sana, dalam. Ya, hanya ketika Y-nya sama dengan 0, dia akan meninggalkan jejak di XZ. Hanya ketika Y sama dengan 0, dia akan meninggalkan jejak di bidang XZ. Nah, jadi di bidang XZ ini akan terjadi ya ketika apa? Ketika Y-nya sama dengan 0. Ya sudah, berarti persamaan ini kita buat Y-nya 0. Ya. Berarti 3, sorry. Kenapa Y yang dibuat 0 ya? Kan kita mau nyari jejaknya di bidang XZ. Ya. Kalau di bidang XZ, maka Y-nya harus 0. Ya, berarti ini jadi 3X plus 2Z sama dengan 24. Berarti kalau X-nya ini berarti X, Z. Bukan X, Y ya. X, Z. Berarti kalau X-nya 0, X-nya 0, maka Z-nya 12. Ya. Kalau Z-nya 0, kalau Z-nya 0, maka X-nya 8. Ya. Berarti kalau saya gambar, ini bidang X, tapi ini bukan Y, tapi ini Z. Ya. Saya kasih warna yang berbeda, misalkan biru ya. Nah, kalau XZ, dia 0,12. 0,12 itu berarti di sini ya. Di sini. Ada di sekitar sini. Karena Z-nya 12. 8,0 itu ada di sisi sebelah sini. Jadi kira-kira gambarnya gini. Seret. Nah, titik ini itu adalah titik 8,0.
Sedangkan titik ini itu adalah 0,12. Ya. Nah, terakhir, sekarang kita cari jejak pada bidang YZ. Nah, pada bidang YZ, ini akan terjadi ketika X-nya 0. Nah, berarti kalau X-nya 0, tinggal apa? Min 4Y plus 2Z sama dengan 24. Jadi, kalau Y, Z, kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0, berarti Z-nya 12. Ya. Kalau Z-nya 0, berarti Y-nya min berapa? Min 6 ya. Iya, Pak. Jadi, sekarang kita gambar, tapi ini YZ. Nah, YZ. Di Z-nya 12, di Y-nya min 6. Berarti gini. Saya kasih warna yang beda lagi. Hijau, ya. Seret. Di Z-nya ini 0,12. Di Y-nya ini min 6,0. Nah, dari jejak-jejak ini kita gabung nih sekarang. Kita gabung di sumbu 3 dimensi. Ini saya hapus ya. Nah, di sumbu 3 dimensi, ini X, Y, Z. Ya. Nah, terus habis itu kita gambar nih. Di XY tadi gambarnya apa? Yang merah. Yang merah. Nah, tapi Y-nya negatif kan? Y-nya negatif, berarti Y-nya kita terusin dulu ini sampai negatif. Nah, sana. Ya. Lalu kita gambar apa? X-nya 8, Y-nya min 6. Jadi kita cek ini. Ini adalah 8,0. Ini adalah 0,6. Ya. Ini kan bidang X juga kan? Ya. Sekarang di bidang XZ warna biru. Di bidang XZ warna biru, di X-nya 8, di Z-nya 12. Bidang XZ kan ini berarti ya. Nah, berarti kira-kira gini. Nah, ini kita misalkan ini Z-nya 0,12, yang itu 8,0. Ya. Kan motongnya 8,0 sama 0,12. 8,0 sama 0,12. Motong di X-nya 8, ini kan. Motong di Z-nya 12. Ya. Terus sekarang di bidang YZ. Di bidang YZ warnanya tadi apa? Di bidang YZ tadi warnanya hijau. Ya. Nah, di Y-nya min 6, berarti kan ini. Ya. Terus di Z-nya 12. Jadi kan ini. Jadi ini. Nah, berarti yang mana tuh gambarnya? Bidangnya. Bidangnya yang mana tuh gambarnya? Bidangnya yang ini. Nah, bisa kebayang nggak? Ya, jadi berubah apa? Berubah segitiga ya. Tapi dia nggak segitiga sebenarnya, karena ini bisa diperpanjang ke sana, ini bisa diperpanjang ke sini, jadi segitiganya bisa melebar ke sini kan. Atau ini juga bisa diperpanjang ke sana, ini bisa diperpanjang ke sana, jadi segitiganya melebar ke sana. Yang ini melebar ke sana. Atau ini juga bisa diperpanjang ke sana, ini diperpanjang ke sini, jadi segitiganya melebar ke bawah. Nah, ini kan ke bawah ya, ini juga ke bawah, jadi ini bisa melebar ke bawah. Bayang ya? Tahu ya? Bisa ya? Bisa. Sekarang, nih, antara 23 dan 24. Ini mah gampang ya, bola ya ini ya. Ini pusatnya di 0, 0, 0, jari-jarinya 3. Tinggal gambar aja ya. Ini pusatnya di 2, 0, 0, jari-jarinya 2. Ini tinggal gambar aja ya. Oke, 11 1, mungkin itu 11 2 sekarang. Ada pertanyaan nggak sebelum ke 11 2? Di 11 1 ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau sunyi, kalau sunyi ini sebenarnya saya bingung ya. Kalian ngerti apa enggak? Ngerti diem, nggak ngerti ya diem ini. Oke, 11 2 lanjut. Ini apa nih?
Gambarkan faktor W. W itu adalah U ditambah 3/2V. Nah, V-nya segini. 3/2V itu kan 1,5 ya. Jadi tambahin lagi setengah di sini. Setengahnya V. Segini. Jadi resultannya itu adalah W. Ya, bisa ya? Bisa. Ini V-nya 1, U-nya 1. Satunya U itu segini, satunya V itu segini. Nah, yang ditanya U tambah 3/2V. 3/2 itu kan 1,5. Dari 1 tambahin setengahnya lagi. Segini. Berarti V-nya segini. Ini 3/2V. Dari sini sampai sini. Nah, baru resultannya itu adalah W. Pakai cara jejer genjang. Ya. Gampang ya, dia. Ini lewat ya. Sekarang 6 ini apa? In the large triangle of figure 16, M is median. Nyatakan M dan N adalah bentuk U dan V. Jadi M ini membagi garis ini sama panjangnya. Jadi si faktor M ini membagi garis ini menjadi 2 sama panjang. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini. Yang ditanyakan, nyatakan M dan N dalam bentuk U dan V. Jadi kalau mau nyari M gimana? Ya, gimana? Berarti kita harus tahu dulu ini. Ini apa? Jadi kalau segini N, berarti segini apa? 2N ya kan? 2N. Terus, berarti M sama dengan apa? M sama dengan M sama dengan ini sama dengan apa? Pengen tahu? Sunyi senyap. Gimana caranya? Pakai apa? Ini resultannya. Ini resultannya. Kalau mau nyari sana, ini adalah U tambah V. Ya. U tambah V. Nggak perlu nyari U tambah V. Ini apa ya? Tulisan di sini. Jadi yang berjelas 2N ya. Tahu dia sama dengan apa? Dengan U min V ya? V min U, Pak. U. V min U, bukan. Kalau arahnya ke sana.
Berarti kan ini sama ini ya, pakai segitiga ya. U min V kan ya? Ya enggak? Halo? Kan ini saya kasih arahnya ke sana. Jadi U ke sini, ini ke sini, berarti ini harus ke sana kan? V ini arahnya harus ke sana kan? Padahal V-nya arahnya ke sini. Berarti karena kita merubah arah V, berarti V-nya min V kan? Berarti ini min V ditambah U, hasilnya adalah ini. Ya, ini tadi apa? Ini tadi kan 2N. 2N sama dengan U min V. Ya, berarti N-nya sama dengan U min V per 2. Nah, sekarang kalau nyari M, gimana? Sardini Pupil 9. Kalau nyari M itu apa? V itu sama dengan M tambah N ya. M tambah N. Ya enggak? V ini pakai aturan segitiga itu kan diperoleh dari ini tambah ini kan. Kalau saya punya N arah ke sini, saya punya N arah ke sini, maka ini tambah ini itu kan sama dengan ini. Berarti M tambah N sama dengan V. V sama dengan M tambah N. Ya. Berarti M-nya itu sama dengan V min N. Ya, M-nya sama dengan V dikurang N. Nah, N-nya tadi apa? Jadi V dikurang N-nya tadi adalah U min V per 2. Itu kan ya? Jadi ini 2V min U plus V per 2. Ini 2 per 2. Ini min U masuk, min V jadi plus V. Ya. Berarti M-nya sama dengan 2V tambah V berapa? 3V min U per 2. Berarti ini N-nya, ini M-nya. Ya. Berarti N-nya sudah dalam bentuk U dan V, M-nya juga sudah dalam bentuk U dan V. Oke. Menyatakan M dan N dalam bentuk U dan V. Sudah selesai ya? Dan terus ini lagi. Ini apa nih? Untuk vektor dua dimensi, tentukan penjumlahan, pengurangan, dan nah ini gampang ya. Penjumlahannya nomor 9, U tambah V, berarti tinggal berapa tuh? 2,4. 1 tambah 3, 0 tambah 4. Iya, Pak. 2,4. Jadi ini tambahnya 2,4. Terus panjang U, panjang ini 1, panjang ini 0 ya. Panjang ini berapa nih? Panjang ini berapa ya? Panjang yang ini kan yang ditanya panjang U. Oh, panjang U dan panjang V ya. Panjang U 1, panjang V 5, panjang U 0, panjang V 5 lagi. Panjang U, ini berapa nih panjangnya? Ini 12 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ya, 2 kali 12 kuadrat. Jadi panjangnya 12 akar 2. Ya, panjang ini 12 akar 2. Panjang ini 2 akar 2. Ya. Nah, panjang ini berapa nih? Ini kan 2 per 10, ini 8 per 10 ya. Itu berapa? Jadi 4 per 100 tambah 64 per 100. Ya, 4 per 100 tambah 64, berarti 68 per 100. Berarti akar 68 per 10 panjang ini. Panjang V, ya sama. 21 per 10, 13 per 10. Ya. Penjumlahannya U tambah V, hasilnya ini sendiri. Ini tambah ini berarti hasilnya adalah berapa? 10,14. Ya. Nah, yang ini bisa dicari sendiri ya. Sama. Terus 3 dimensi juga sama. Ya, nggak ada beda. Nggak menarik ya. Kurang menantang. Udah gitu doang. Tulis 2. Udah. Sekarang ke 11 3.
11,3 dot product itu gini ya, setiap komponennya yang seletak dikalikan jumlah ini kali ini tambah ini kali ini. 3 dimensi juga gitu. Dot product itu gunanya untuk mencari atau mendeteksi kapan dua vektor itu tegak lurus ya. Kegunaan dot product itu adalah untuk mendeteksi kapan vektor U dan V itu perpendikular atau tegak lurus. Yaitu kapan? Ketika dot produknya 0. Jadi kalau dot produknya 0 pasti tegak lurus. Kalau tegak lurus pasti dot produknya 0. Nah, ini if and only if, berarti dua arah. Jadi kalau dot produknya 0 maka dia pasti tegak lurus. Dari arah sebaliknya, kalau dia tegak lurus maka pasti dot produknya 0. Gitu ya. Nah, dua vektor yang tegak lurus itu disebut sebagai vektor yang ortogonal. Ya, dicek dari sudutnya. Ya, kira-kira gitu. Coba kita pelatihannya. A, B, C. 2A min 4B. Gampangnya ini ya, gampang. 2 gampang, 3 ini. Kosinus. Nah, ini kayak yang tadi menentukan sudut di segitiga sama sisi tadi. Tentukan sudut antara A dan B. Berarti apa? A dot B perpanjang A kali panjang B. Oke. Tentukan sudut antara A dan B. Nah, ini sama. Ya, jadi menyatakan vektor itu ada berapa? Menyatakan vektor itu ada 3 bentuk. Ya. Yang pertama, saya buat misalkan ini ya. Vektor sembarang lah. Pertama, saya bisa menyatakan vektor dengan U1, U2, U3, nah, matriks. Atau saya juga bisa dalam bentuk notasi siku, kurung lancip, U1, U2, U3, begini. Atau saya juga bisa menyatakan U dalam bentuk kombinasi linear dari vektor basis. Jadi ini jadi U1I ditambah U2J ditambah U3K. IJK ini apa? IJK ini vektor ya. I ini vektor satuan yang dalam arah sumbu X divisi K. J ini vektor satuan dalam arah sumbu Y. K ini vektor satuan dalam arah sumbu Y. Nah, terus jadi ini sama ini caranya sama, hanya saja ini dalam bentuk notasi kedua, notasi ketiga ya. Ya ini bisa ya. Ini apa nih? Ini juga bisa nih. Ya cobalah kalian mau tanya yang mana nih? Terus soal ini. Nah ini proyeksi kali ya. Proyeksi. Ya. Bisa nggak? Proyeksi U pada V dengan proyeksi V pada U itu beda loh ya. Proyeksi U pada V apa rumusnya? Kalau saya punya U, faktornya U1, U2, U3. Saya punya V, faktornya V1, V2, V3. Terus proyeksi U pada V. Itu apa rumusnya? Mendapatkan rumusnya sudah saya jelaskan di video ya. Proyeksi U pada V rumusnya apa? U kali V per V1 kali U1 tambah V2 kali U2 tambah V3 kali U3 per panjang V, Pak. Ini bukan. Iya, panjang V kali V. Benar gini? Benar nggak? bener Pak. Terus kalau saya tanya proyeksi V pada U, jadi gimana? V dot U per panjang U kuadrat kali U. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau pada V, dia dikalikan V. Kalau pada U, dia dikalikan U. Dia juga dibagi panjang V. Kalau pada V, dia dibagi panjang U. Kalau pada U. Ya. Nah, U dot V sama V dot U kan sama. Jadi ini sekalian kalian tulis kebalik juga nggak apa-apa. Ini kalian tulis kayak gini. Kalian tulis U dot V juga sama. Ya.
Nah, proyeksi U pada V ini berupa vektor atau skalar? Dia vektor ya, tahu dari mana? Karena ini skalar, U pada V kan skalar, panjangnya juga skalar, dikuadratin juga skalar, skalar bagi skalar ini skalar, dikalikan V, V-nya vektor. Nah, berarti skalar kali vektor adalah vektor. Nah, berarti ini adalah vektor. Jadi ini ditanyakan semuanya ini adalah hasilnya harus vektor. Ya. Kecuali lagi kalau yang ditanyakan ini, kalau yang ditanyakan adalah proyeksi U pada V. Nah, panjangnya. Nah, panjangnya berapa berarti? Ada yang tahu? U dot V per panjang V. Panjang V. Ya. Kalau cari panjangnya gitu, atau ya udah karena dia vektor nyari panjang vektor ya cari aja nih vektornya siapa ya pakai cara ini baru terus cari panjangnya. Tapi kalau nggak mau itu ya langsung pakai rumus ini bisa. Ya. Nah, kenapa bisa begini juga sudah ada di video saya ya. Tinggal dimasukkan aja ke rumus. Dan silakan mau nanya apa nih? Ini yang kayak gini-gini nih nggak keluar ya. Dari ini angle ini 59 sampai 64 ini nggak keluar ya. Saya mau nanya mana? Yang mau tanya? Pak, bidang dong, Pak. Nomor mana? Nomor berapa? Benar. Nomor 66 gimana, Pak? 66 ini 11,3. Iya, Pak. Tentukan persamaan bidang yang diberikan faktor normal ini dan melewati titik ini. Nah, persamaan bidang itu di video saya ada juga nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, untuk membentuk bidang itu diperlukan sebuah faktor normal. Apa sih faktor normal? Faktor normal itu adalah faktor yang tegak lurus dengan bidang itu. Jadi setiap bidang itu pasti punya faktor normal. Faktor normalnya tunggal apa enggak? Di video saya juga sudah saya sampaikan. Faktor normal bidang itu tunggal atau enggak? Enggak tunggal ya. Kenapa enggak tunggal? Ibaratnya gini, bentar. Ini ya, ini bidangnya. Faktor normal itu ini. Nah, yang tegak lurus sama bidang. Jadi kalau bidangnya miring gini, faktor normalnya ya ikut miring. Kalau bidangnya gini, faktor normalnya yang ini. Nah, tunggal enggak dia faktor normal? Enggak tunggal karena bisa yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, bisa dipindah-pindah faktor normal. Asal tegak lurus dengan bidang, maka dia disebut faktor normal. Nah, bisa yang ini, bisa juga yang sebelah sini. Gitu, ya. Misalkan bidangnya gini. Nah, gini. Ya. Berarti faktor normalnya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, asal tegak lurus sama bidang ini, berarti dia faktor normal. Bisa yang atas, bisa juga yang bawah. Nah, ini juga faktor normalnya. Ya. Jadi faktor normal itu tidak tunggal. Ya. Asal tegak lurus dengan bidang, maka dia disebut sebagai faktor normal. Nah, sekarang nih, nomor 66 dikasih faktor normal dan dikasih sebuah titik. Nah, rumusnya apa? Rumusnya apa? Persamaan bidang yang melewati sebuah faktor normal A, B, C dan melewati persamaan bidang yang memiliki faktor normal N, A, B, C dan melewati sebuah titik apa ya? X1 misalnya. Titik X1, Y1, Z1 itu rumusnya apa? A kali X kurang X1 tambah B kali Y kurang Y1 tambah C kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Nah, itu udah tahu. Jadi tinggal dimasukin. Ini berarti A-nya 3 kan? Ya.
Jadi 3 kali X min, X satunya adalah min 2, berarti plus 2 ditambah B-nya adalah min 2 ya. Min 2 Y min Y satunya adalah min 3, berarti plus 3 ditambah C-nya adalah min 1, Z min Z satunya adalah 4. Nah, berarti ini apa nih? 3X plus 6 min 2Y min 6 ya. Min Z plus 4 sama dengan 0. Berarti 3X min 2Y min Z sama dengan min 4. Nah, inilah bidangnya. Nah, gimana nih gambar bidang ini? Balik lagi ke yang tadi. Ya, balik lagi ke yang tadi. Yang tadi yang mana cara menggambar bidang tadi apa? Tentukan jejak pada bidang XY. Tentukan jejak pada bidang XZ. Tentukan jejak pada bidang YZ. Nanti ketemu tuh bidangnya. Yang mana? Berapa sih? Kenapa? Pak, mungkin nggak Pak di soal itu nggak dikasih tahu vektor normalnya, n-nya itu Pak? Enggak. Jadi kalau nggak dikasih tahu N, pasti dikasih tahu yang lain. Untuk membentuk bidang perlu apa? Kalau nggak dikasih vektor normal. Untuk membentuk sebuah bidang, ya, bidang itu, ya, kalau saya dikasih sebuah titik ini tangan saya ini titik misalkan, bisa nggak buat bidang? Bisa, tapi ada berapa? Saat tertinggal kan, bidangnya bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Ya, bidang yang melewati titik ini bisa banyak kan? Jadi kalau dicari sebuah titik, ya, dikasih sebuah titik, disuruh cari sebuah bidang, nggak mungkin karena bidangnya banyak. Bayang ya, ini kepala tangan saya ini titik. Nah, bidang yang lewat titik ini banyak kan? Bisa sebelah sini, ini bidangnya. Bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa yang bawah sini, bisa sebelah sini, bisa sebelah sini. Banyak kan bidangnya. Jadi kalau cuma sebuah titik bisa buat bidang tapi nggak tunggal. Sekarang kalau dikasih dua titik ini sama ini, bisa nggak buat bidang? Misalkan ini, ya, kok bilang ujungnya, ya. Nah gini, satunya titik ini, satunya titik ini. Ini anggap garisnya nggak ada. Ya. Jadi cuma ujung ini sama ujung ini titiknya. Nah itu kalau bisa nggak membentuk bidang? Atau gini. Nah gini biar kelihatan. Titik ini sama titik ini, ya bisa nggak buat bidang? Bisa. Yang mana bidangnya? Banyak juga. Bisa begini bidangnya, bisa ngadep sini, bisa ngadep sini, bisa ngadep sini, bisa ngadep sini. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, jadi kalau dua titik juga kurang. Ya. Jadi untuk membentuk bidang minimal apa kalau nggak dikasih sebuah vektor normal? Minimal perlu 3 buah titik. Di titik ini, titik ini, titik ini. Nah, itu baru bisa bentuk bidang. Ya, titik ini, titik ini, titik ini. Nah, baru bisa bentuk bidang. Ya. Jadi kalau nggak dikasih vektor normal, nah dia harus dikasih yang lain. Apa itu? Ya harus dikasih dua titik yang lain. Gitu ya. Tapi kalau dikasih vektor normal, cukup perlu satu titik aja yang dilewatin. Titiknya harus yang dilewatin ya, nggak boleh titik yang lain. Karena kalau nggak dilewatin ya bukan bidangnya berarti nanti bukan bidang itu. Ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Lanjut. 11.4 ya. Nah, 11.4 cross product. Ya, kalau U dot V itu tadi. G. Jadi kalau 11.3 tadi dot product untuk mengetahui apakah dua vektor itu saling tegak lurus. Ya. Cek aja U dot V-nya 0 enggak. Nah, kalau cross product ini manfaatnya adalah apakah dua vektor itu saling sejajar. Ya. Jadi kalau U cross V-nya sama dengan 0, maka dia sejajar nih U sama V-nya. Ya, manfaatnya gitu. Jadi kalau dot product untuk mengetahui tegak lurus, kapan dua vektor tegak lurus. Kalau cross product, kapan dua vektor sejajar. Dan spesialnya lagi, cross product ini hanya ada di R3. Ya. Jadi kalau faktornya di R2, di R4, itu nggak bisa, nggak ada cross productnya. Nah, dia cuma didefinisikan di R3. Beda sama dot product. Kalau dot product, dia di R berapapun bisa.
Di R1, R2, R3, R4, R5, mau berapapun faktornya, kita dot product kan selalu bisa. Nah, tapi kalau cross product nggak sembarangan. Ya. Cross product ini hanya bisa kalau faktornya adalah R3. Tahu dari mana? Ya, definisinya memang seperti itu. Mana definisinya? Coba. Cross product itu jika U-nya ini, nah lihat, jika U-nya ini itu siapa? Lihat, U-nya adalah, udah langsung didefinisikan di state, dia cuma sampai dimensi 3, nggak sampai Rn kan? V-nya juga sama, sampai di R3 saja. Maka U cross V itu ini. Ya. Tahu pakai determinan, U cross V itu ini. Ini kali determinan ini, dikurangi ini kali determinan ini, ditambah ini kali determinan ini. Ya. Ini kali determinan ini, kok bisa? Ya ini dihapus. Ya, determinan ini. Dikurangi ini kali determinan ini. Kok bisa? Ini sama ini dihapus. Ya. Tambah ini kali determinan ini. Berarti ini sama ini dihapus. Ya, ini. Ya. Kok min? Ya, plus, min, plus. Nanti ya, cara determinan. Nah, U cross V itu sama dengan min V cross U. Sudah tahu ya ini dia sama? Nggak menarik. Apa yang mau ditanya ini? Kamu nanya apa nih? Saya mau kalian tanyain nggak? Atau bab yang lain, bab yang bab 11.1, 11.2, 11.3, mundur lagi juga nggak apa-apa. Yang mau tanyain nggak? Nggak ada. Sudah? Ya sudah. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Ada yang mau nanya nggak? Diem baik. Bisa ya? Iya, nanya apa? Silakan. Mau yang mana? Bab berapa? 11.1, 2, 3, 4? Udah. Oh, udah. Nggak ada yang nanya. Udah. Jadi kalau nggak ada, saya akhiri ya. Ada yang mau nanya nggak? Enggak, Pak. Bagi link recordnya ya, Pak. Oh iya, oke. Udah, terima kasih ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.